Arif sebelum meninggal datang ke rumah Mbah. Bang! Ini bang! Tolong bang! Maaf Pak, saya hilaf. Saya hanya masukin potas ke air minumnya Pak. Rabu malam, temuan dua jasad pria di dalam mobil yang parkir di pinggir jalan membetot perhatian warga. Lokasi persisnya di Dusun Sukoyoso, Desa Sukamakmur, Kecamatan Kajoran, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi kejadiannya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Baik, Jan. Saya akan menghubungi Polres untuk berkoordinasi mengenai penemuan mayat ini. Baik. Polisi menyelidiki penyebab kematian dua pria di dalam mobil. Mereka tidak mendapati luka-luka pada tubuh dua pria. Lalu, apa penyebab kematian mereka? Mau melaporkan ditemukan dua sosok mayat pria di Desa Sukamakmur, Kecamatan Kajoran. Izin, mohon segera dikirimi Nafis. 86. Ada yang aneh dengan kedua mayat ini. Kami temukan ada plastik yang berisi minuman di sebelah mayat tersebut. Kemungkinan besar kedua mayat tersebut meninggal akibat minum air yang ada di situ. Belakangan, polisi mendapati cairan di sebuah kantong plastik. Jelas, cairan itu mencurigakan. Polisi harus menuntaskan pertanyaan, apakah cairan itu terkait dengan kematian para dua pria ini? Loh, aku bukan pembunuhnya Pak. Polisi bergerak cepat. Mereka mendatangi rumah seorang warga bernama Iskandar. Sebelumnya, polisi mendapat informasi dari warga kalau dua pria yang tewas di dalam mobil mendatangi Iskandar atau biasa disebut Mbah Is. Apakah ada keterkaitan antara Mbah Is dengan dua pria yang tergeletak di dalam mobil? Izin Dan. Kami telah menemukan plastik yang sama dengan di TKP di bawah bantalnya Mbah Is. Dan kami menemukan uang sebesar 25 juta rupiah yang disimpan di kandang sapi tempatnya Mbah Is juga. Baik, terima kasih. Tolong kumpulkan semua barang bukti, jangan ada yang tercecer. Siap. Dan bawa ke kantor. Siap. Yang mengejutkan, polisi mendapati sekantong plastik berisi cairan yang sama dengan cairan yang berada di antara dua jasad pria. Dan terakhir, ini yang mengejutkan. Polisi juga menemukan segepok uang 25 juta rupiah. Dia memberikan uang, lalu minta didoakan lah istilahnya. Lalu, saya cuma kasih air kok. Kalau begitu, sekarang Mbah ikut kami ke kantor. Nanti semuanya bisa dijelaskan di sana. Polisi menyeret Mbah Is ke ruang penyidikan. Apa yang Mbah masukkan ke dalam minuman Lasman dan Wasdianto? Gak mungkin kan mereka meninggal bersamaan? Aku nggak maksudin apa-apa kok Pak. Baik, kalau seperti itu. Kebetulan kami masih punya sisa sampel yang ada di plastik. Tolong Mbah minum cairan itu. Kata Mbah, kan nggak apa-apa. Nggak mau Pak. Pokoknya nggak mau Pak. Sekarang Mbah jelaskan. Apa yang Mbah masukkan ke dalam minuman Lasman dan Wasdianto? Maaf Pak. Saya hilaf. Saya hanya masukin potas ke air minumnya Pak. Di ujung pemeriksaan, Mbah Is mengaku kalau dirinya telah memasukkan cairan racun hama atau potasium sianida pada dua pria yang belakangan diketahui bernama Lasman dan Wasdianto. Pertanyaan kami,
bagaimana bisa Saudara Lasman dan Wasdianto datang ke rumah Mbak? Begini Pak, pada hari itu Menurut Mbah Is, Lasman dan Wasdianto datang ke rumahnya untuk satu keperluan, yakni menggandakan uang. Uangnya udah didoakan belum? Kami butuh buktinya sekarang. Iya Mbak Is, kita pengen tahu apa benar Mbak bisa membuat uang yang 200.000 itu yang kemarin kasih tidak akan berkurang. kalian tidak percaya sama Mbah. Tenang aja, uang kalian udah Mbah doakan. Sebentar, Mbah ambil uangnya. Iya Mbak. Ini uang kalian. Iya Mbak. Pokoknya kalian jajankan di mana aja, nggak akan habis. Mbak yakin toh ini? Ya udah kalau nggak percaya. Ya udah kalau begitu saya jajankan uang ini dulu ya Mbak, Ya. sama adik saya. Semoga uang ini gak bakalan habis. Ya wes. Mari Mbak ya. Ya, Mari. mari. Ada warung Mas. Oh ya. Yuk kita belanja uang yang tadi. Aku mau tahu doa si Mbak itu manjur apa enggak? Yo kita coba ya Man ya. Ini sih Mbak, Iya. saya mau beli ini loh Mbak. Berapa harganya? Ini 20.000. 20.000. Iya. Ini loh bawangnya. Iya. Bentar ya kembaliannya. Mbak. Nah, ini Mas. 80.000 toh. Makasih ya Mbak. Iya, Mari. sama-sama. Mana? Lihat dulu. Uang kembaliannya kurang apa enggak? Oh iya. Aku lali, bentar. Loh. Man, ini loh. Hah? Uangnya yang tadi 200.000 sekarang nambah 280.000. Berarti nggak berkurang, Man. Wah. Benar, Mas. Lasman dan Wasdianto girang bukan main ketika membuktikan keampuhan doa Mbah Is. Duitnya tak berkurang, sebaliknya bertambah. Maka keyakinan dua orang ini pada Mbah Is kian tebal. Ya ruang kita tambah lagi, Mas. Ya. Yuk. Mbak, lihat loh, Mbak. Uangnya makin bertambah loh, Mbak. Sekarang kita yakin ya, kalau Mbak itu orang sakti. Iya, Mbak Is memang sakti. Bisa menggandakan uang. Nah, percayakan sekarang sama Mbah. Gini, Mbak. Ya, Saya mau minta tolong lagi nih, Mbak, sama adik saya. Tolong kami bantu doa usaha yang di Jawa Timur itu biar berjalan dengan lancar, Mbak. Ya? Iya Mbah, doain agar uang kami bisa bertambah banyak. Biar nggak habis-habis gitu. Dan hutang kamu juga ya, Iya benar Mbah. biar lunas semua. loh, kan uang kalian udah Mbak doakan. Kok minta didoakan lagi? Maksudnya bukan uang yang ini loh, Mbak. Besok saya akan bawa yang lebih banyak. Tolong minta dibantu doanya, Mbak, ya. Tolong, Mbak. Yo. Iya Mbah. Tolong Mbah, bantu doanya supaya uang kami bertambah. Soalnya saya takut dikejar-kejar utang. Lasman dan Wasdianto makin bernafsu. Ia berniat untuk menambah uang untuk didoakan Mbah Is agar jumlahnya berlipat. Ya sudah. Besok datang lagi kemari bawa ayat dari Cigago ya. Untuk syarat kalian. Baik, Mbak. Baik Mbah, Ya. baik Mbah, makasih. Makasih. Lasman sudah dirasuki nafsu. Ia gelap mata. Lasman menggadaikan mobilnya. Sesudahnya ia bawa uang hasil penggadaian ke Mbah Is untuk digandakan. Uang ini akan didoakan oleh Mbak Is. Lalu bertambah banyak. Jadi kita bisa bayar utang-utang kita, Mah. Mas, sadar Mas. Itu harta kita satu-satunya. Dek,
Mas lakukan ini untuk kepentingan keluarga kita. Untuk kepentingan keluarga apa? Kalau mau punya uang banyak, harus kerja keras. Jangan ngarepin yang kayak begituan. Dek, kamu diam aja. Kalau kamu nggak suka, kamu pisah sama saya. Lasman dan Wasdianto datang lagi ke Mbah Is. Kali ini ia suguhkan duit lebih banyak, jumlahnya 25 juta rupiah. Supaya bertambah lagi seperti kemarin. Banyak sekali, Mas. Sedikit-sedikit aja. Nggak apa-apa kok, Mbah. Kami bilang sekalian aja supaya nggak bolak-balik, Mbah. Oh iya, Mbah. Nanti kami minta tolong lagi doanya, Mbah. Usaha yang di Jawa Timur itu kadang-kadang suka bangkrut, Mbah. Yo. Ya, namanya usaha itu ada pasang surutnya, Mas. Kadang naik, kadang turun. Ya, Mbah. Tolong dong, Mbah. Tolong saya, Mbah. Tolong bantu saya, Mbah, doanya, Mbah ya. Biar lancar, Mbah. Yo. Ya sudah, mana air yang kamu bawa dari air mata air Cijago itu? Ini Mbah, air dari mata air Cijagonya. Oh iya. Baik, kalian tenang di sini ya. Mbah doakan air ini dulu. Mbah ke belakang ya. Lasman dan Wasdianto meminta pada Mbah Is, sebaliknya Mbah Is mengajukan syarat. Syaratnya, Lasman harus meminum air dari Mbah Is. Air itu ditampung di dalam kantong plastik. Nah, ini air yang Mbah sudah doakan. Nanti kalian minum sebelum sampai di rumah, berarti di perjalanan. Dan ingat, ketika kalian minum air ini, jangan sampai ada orang yang melihat. Iya, Mbah. Iya, dan juga nanti saya kirimkan doa-doa melalui WhatsApp. Ya? Iya, Mbah. Nanti saya minum sebelum sampai rumah, Mbah. Ya. Mbah, Ya. uangnya gimana, Mbah? Oh, nanti kalian balik lagi ke sini setelah kalian dari Jawa Timur. Sambil Mbah mendoakan uangnya. Iya, Mbah. Makasih, Mbah. Kami pamit pulang dulu karena hari sudah malam. Besok pagi kami akan berangkat ke Jawa Timur. Baik. Makasih, Mbah. Ya, Mari, Mbah. Akhirnya aku dapat uang banyak. Cepat aku sembunyikan. Man. Berhenti di sini aja. Oh iya. Kita minum airnya di sini aja, Mbah itu ya. Iya. Tuh. Udah ada kok bacaan doa-doanya ya. Mas. Lihat dulu kiri kanan. Ada orang apa enggak? Dan disinilah petaka itu terjadi. Lasman dan Wasdianto meregang nyawa setelah menenggak air pemberian dari Mbah Is. Air yang mengandung potasium sianida, sebuah cairan untuk memusnahkan hama. Man. Ini, Mas. Man. Tolong, Man. Ada apa lagi nih, Pak? Kok saya dibawa ke sini lagi? Mbah Is, kami mendapat laporan dari Kepala Desa Sutopati dan kami sudah mendalami bahwa ada seorang warganya Muarif meninggal. Berdasarkan beberapa saksi, Muarif datang bertamu ke rumah Mbah. Saya lupa, Pak, siapa orang yang bertamu ke rumah saya. Tanggal 14 Mei 2020, jam 10:30 malam, ditemukan mayat
atas nama Mu'arif oleh penjaga gerbang. Dan penjaga gerbang melihat Mu'arif sebelum meninggal datang ke rumah Mbah. Korban Mbah Is bukan cuma Lasman dan Wasdianto, korban lainnya Mu'arif. Tujuannya sama, yakni hendak memakmurkan diri lewat jalan pintas. Tolong Mbah ceritakan kejadian yang sebenarnya waktu itu. Begini Pak, ceritanya. Mbah, Ya, ini ada uang 3 juta. Minta tolong untuk didoakan ya Mbah. Soalnya keuangan keluarga aku lagi jatuh Mbah. ya sudah. Nanti saya siapkan syaratnya ke belakang ya. Iya Mbah. Mu'arif, seorang pedagang sayur asal Yogyakarta, datang ke Mbah Is. Ia minta doa Mbah Is agar usahanya lancar. Ini air syarat agar semua keinginan kamu dikabulkan. Dan lagi-lagi Mbah Is beri syarat berupa air putih yang mesti diminum Mu'arif agar keinginannya terkabul. Harus kamu minum sebelum sampai di rumah. Terus minumnya sembunyi-sembunyi, jangan sampai ada orang yang tahu. Itu aja Mbah. Dan nanti saya kirim doa melalui WA agar kamu baca-baca sebelum minum air itu. Baik Mbah. Terus uang aku ambil kapan ya Mbah? Besok kamu datang lagi sini. Oh iya Mbah. Ya terima kasih Mbah. Oke. Ini air dari Mbah. Bentar lagi aku jadi orang kaya. Akhirnya Mu'arif tewas setelah menenggak air beracun dari Mbah Is. Hei, Mas Eh. Wah, iya tuh. Tolong! Tolong! Mas Eh. Bangun deh. Mas. Mas. Begini, Mbak. Berdasarkan pengembangan penyidikan, ditemukan satu korban lagi. Korban meninggal atas nama Suroto. Kami menduga penyebab kematian dari saudara Suroto karena meminum air yang sama di rumah Mbah. Yang mana lagi nih Pak? Saya lupa. Hasil penyelidikan polisi menyisakan satu korban lagi, namanya Suroto. Di kebun pisang miliknya. Tepatnya Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Begini ceritanya, Pak. Kenapa sih kita di kebun malam-malam gini? Kamu tahu kan, kalau pisang di kebun ini selalu hilang.
Makanya Mbak mau pastiin kalau malam ini nggak ada lagi pencuri yang masuk ke kebun kita. Suroto jadi pasien Mbah Is yang juga bernasib naas. Ia tenggak air putih dari Mbah Is di kebun pisangnya. Suroto datang ke Mbah Is bawa persoalan kebun pisangnya yang selalu kemasukan pencuri. Dengan air ini pasti kebun pisangku nggak akan ada pencuri yang masuk lagi. Dengan air ini uang yang sudah dimintai doa ke Mbah Is akan berlipat ganda. Akan berlipat ganda. Aduh, Mbah mana ya? Udah hujan gini, udah malam. Mana ya? Apa cari aja ya? Mbah, 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 tolong, 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 Mbah, Mbah, tolong, Mbah, tolong, tolong. Jadi begitu ceritanya. Pak Suroto meninggal dikarenakan meminum cairan yang mengandung cyanida. Iya Pak, memang saya juga yang telah memberikan cairan potas kepada Pak Suroto. Untuk apa Mbak melakukan itu semua? Karena saya tergiur uang 10 juta yang Pak Suroto bawa Pak. Karena saya tidak mau merepotkan anak saya untuk saya minta uangnya untuk kehidupan sehari-hari Pak. Jadi, mulai dari Wasdianto, Lasman, Muarif, dan Suroto, semua korban meninggal karena dikasih air yang sama, Mbak. Iya Pak, mereka semua meninggal telah minum cairan yang saya kasih Pak. Pak Yusuf, Siap. bawa kembali Mbak ke tahanan. Baik. Mari, Mbak. Oke. Kemudian dari hasil otopsi tersebut dan dari hasil olah TKP di mana di dalam mobil kedua korban ditemukan, kami menemukan adanya plastik berisi sisa cairan ya, yang juga kami uji di laboratorium forensik dengan hasil juga mengandung cyanida. Kemudian kami lakukan penyelidikan dan kami dapat identifikasi bahwa plastik yang kami temukan dalam mobil tersebut kami didapatkan oleh korban diduga dari tersangka. Kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah tersangka pada tanggal 11 November 2021. Nah, di sana kami menemukan uang sebesar 25 juta rupiah milik kedua korban dan juga plastik yang identik dengan plastik yang kami temukan dalam mobil. Setelah itu kami lakukan penyidikan dan kita mendapatkan informasi di lapangan di mana ada juga indikasi korban lain di mana ada informasi orang yang setelah bertemu tersangka itu langsung meninggal dunia. Kami dalami informasi tersebut, lalu kami ketahui bahwa ada juga kejadian tanggal 4 Desember 2020 dengan korban atas nama almarhum saudara Suroto, alamat Moyudan, Kabupaten Sleman, di mana menurut hasil penyidikan yang bersangkutan sebelum meninggal tanggal 4 Desember itu juga bertemu dengan tersangka itu untuk meminta didoakan supaya kebun pisangnya tidak kecurian. Lalu di situ juga korban almarhum saudara Suroto juga meminta untuk uangnya didoakan sebesar 10 juta rupiah. Dengan modus yang sama, tersangka juga kemudian memberikan plastik yang juga sudah dimasukkan potas kepada almarhum saudara Suroto. Tapi sebenarnya kan ketika malu Mbak Is tidak perlu menerima uang itu loh Mbak. Iya, tapi waktu itu rasanya nggak teringat lah. Karena apa itulah saya udah terima lah. Terus? Karena udah apa pikun kok saya terbuat seperti itu. Waktu dulu itu saya nggak pernah Mas.
Terus pada kenyataannya uang Pak Muarif yang 3 juta dan uang yang 10 juta miliknya Mbah Suroto itu kan dipakai sehari-hari sama Mbah Is toh? Iya, iya. Ya, berarti Mbah Is sebenarnya kepengen uang itu. Iya, iya. Pengen menguasai uang tersebut. Iya, iya. Ya, motif daripada tersangka sendiri adalah ingin menguasai sejumlah uang yang dibawa oleh korban kepada tersangka. Kepada tersangka ini kami menjerat dengan pasal tindak pidana pembunuhan, yakni pasal 340 KUHP atau 338 KUHP, di mana ancaman hukumannya itu adalah hukuman mati atau seumur hidup.